Tadi Ustadz mengatakan tentang ridho. Ridho itu kan berdamai dengan keadaan. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana implementasi aplikasi ridho dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena kadang-kadang kita sampai di masa, ya Allah terserah engkau lah, oh bagaimanalah, saya nurut lah. Tapi nanti ada masa di mana, ya Allah kok gini banget sih, sudah minta, sudah begini, sudah begitu, tapi nggak ada solusi dan sebagainya. Jadi mohon bagaimana sih implementasi ridho dalam kehidupan sehari-hari? Jadi Islam itu ada dua unsur manusia, ada zahir, ada batinnya. Ada biologis, ada psikologisnya. Ridho adalah pembahasan tentang urusan-urusan batin, urusan-urusan ruhiyah, urusan-urusan mental, jiwa, perasaan, pikiran. Dan urusan batin ini erat sekali hubungannya dengan belief, apa yang kita percaya. Kalau urusan zahir itu erat sekali dengan tutorialnya atau teknisnya, gimana kita menjalankannya. Kalau baik prosesnya atau baik secara teknis, maka hasilnya baik. Kalau urusan batin enggak, dia apa yang kita percaya. Sehingga yang perlu dilatih itu kalau dalam bahasa Nabi itu jaddidu imanakum, terus perbaharui beliefnya kalian, perbaharui beliefnya kalian. Gimana cara memperbaharui belief? Ada banyak cara. Satu, tafakkur kepada Allah. Orang yang sering tafakkur kebesaran Allah, maka akan tumbuh sifat ridho di dalam hatinya. Di antara sifat-sifat mulia yang lain, salah satunya sifat ridho. Tafakkur itu bukan ngelihat pemandangan, tapi memikirkan kebesaran Allah di apa yang kita lihat. Jadi kita bukan memikirkan objeknya, tapi memikirkan kreatornya atau kekuatan di baliknya. Kok bisa ya Allah menciptakan sebegini hebatnya gunung, sebegini rumitnya semesta, pohon, bla bla bla. Dengan baca buku juga bisa tafakur. Saya punya buku di rumah, judulnya The Miracle Life of Plants, keajaiban dari kehidupan tanaman. Salah satu judul kecilnya Plants Can Read Your Mind. Jadi tanaman itu bisa membaca pikiran orang. Itu kalau saya baca itu, walaupun bacanya agak lama karena bahasa Inggris ya, udah gitu banyak istilah biologi kan. Baca itu saya langsung kagum gitu sama Allah. Allah hebat banget ya, Allah detail banget ya. Ada satu lagi buku judulnya mirip dengan ini, tapi dia bukan tentang plant, tentang soil, tentang tanah. Disebutin di situ satu sendok teh tanah yang kita ambil itu mengandung sekian ribu jaringan komunikasi antar pohon. Makanya dalam konsep farming yang bagus itu jangan terus-terusan kita mencangkul, hanya di awal aja mencangkul, sisanya jangan dalam-dalam banget karena ngerusak jaringan pohon. Disitulah saya tafakur, Allah itu maha sempurna, Allah memberikan semuanya dengan sangat detail, merawat, menjaga, memelihara bumi ini dengan sistem yang sangat detail. Allah lebih sempurna dari siapapun. Disitulah saya kagum lagi sama Allah. Ngelihat matahari, ngelihat awan, ngelihat apapun, tafakur, dan itu hobinya para anbiya. Sehingga Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang yang ulul albab, orang yang sehat pikiran dan mentalnya adalah orang yang wa yatafakkarun. Itu present continuous tense, terus menerus, wa yatafakkarun, terus bertafakkur. Itulah ulul albab. Siapa ulul albab? Orang yang sehat mindsetnya, sehat jiwa dan mentalnya. Mungkin diantara sekian banyak rahasia ridho itu mungkin salah satunya adalah tafakur. Nanti rahasia lain lagi adalah baca atau dengarkan kisah-kisah pengalaman spiritual orang yang sudah survive dalam hidupnya. Karena di dalam kisah mereka itu kalau bahasa Allah, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nutsabbita bihi fuadak. Begitulah kami menyampaikan kisah-kisah kepada engkau Muhammad di antara kisah para rasul yang bisa meneguhkan hatimu. Ternyata kisah itu bisa meneguhkan hati. Sehingga kalau kita sering dengar kisah, baca kisah yang inspiratif, insya Allah itu akan semakin meneguhkan hati kita untuk punya belief yang kuat kepada Allah. Umar bin Khattab, orang yang sangat suka mendengar pengalaman orang lain. Setiap ketemu orang dia tanya, kamu punya pengalaman kebesaran Allah apa? Coba tahadus bin nikmah dengan saya. Dia cerita, saya begini, dapat nambah iman, nambah iman, nambah iman. Itu salah satu cara kita melatih belief, sehingga belief membuat kita punya daya tahan, dan daya tahan itu akan menuntun kita sampai bisa survive dalam setiap ujian. Saya pikir ini bukan tentang cara kita
berdamai, tetapi mempersiapkan mental yang mampu berdamai. Jadi jawaban saya bukan tentang cara berdamai, karena caranya mudah. Yang sulit itu punya nggak kapasitas berdamai. Jadi saya lebih senang sharing bagaimana menyiapkan mental yang mampu berdamai dengan keadaan. Tentang bagaimana caranya, mudah, semua orang bisa improve sendiri bahkan. Tidak ada tutorial khusus.